warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat periodik unsur. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menentukan sifat-sifat periodik unsur dalam satu periode maupun dalam satu golongan. Untuk periode dan golongan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu sifat-sifat periodik unsur itu apa saja? Yang pertama, nanti ada jari-jari atom, kedua energi ionisasi, kemudian afinitas elektron, keelektronegatifan, logam dan non-logam, dan yang terakhir adalah titik lebur dan titik didih. Kita akan pelajari satu persatu dimulai dari jari-jari atom. Apa yang dimaksud dengan jari-jari atom? Jadi bisa kita misalkan ada sebuah bola, dari ujung ke ujung yang lain itu dinamakan diameter bola. Kemudian jari-jari adalah separuh atau setengah dari diameter. Jadi bisa digambarkan atau kita simpulkan bahwa jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga elektron terluar. Di sini ada contoh unsur Na dan K. Untuk Na, nomor atom 11, konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, jumlah kulitnya 3. Untuk unsur K, nomor atom 19, kemudian jumlah kulitnya ada 4. Dari konfigurasi itu, ketika digambarkan seperti yang di bawah, Na kulitnya ada 3, sedangkan kalium kulitnya ada 4. Dari gambar ini sudah bisa dilihat bahwa jari-jari atom K lebih besar dibandingkan atom Na. Dalam tabel periodik, ternyata Na dan K terletak pada satu golongan. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Untuk contoh kedua, di sini ada unsur Na lagi, nomor atom 11, jumlah kulitnya 3. Kemudian ada unsur Mg, nomor atom 12, jumlah kulitnya sama, 3. Ketika digambarkan seperti di bawah ini. Yang membedakan adalah jumlah elektronnya. Jadi untuk Na, jari-jari atomnya tetap. Untuk Mg, di sini ada elektron yang berdekatan sehingga menyebabkan tarikan muatan inti lebih kuat, sehingga jari-jari atomnya semakin kecil. Ternyata Na dan Mg terletak pada satu periode. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil karena muatan inti bertambah yang menyebabkan tarikan elektron semakin kuat. Untuk yang kedua ada energi ionisasi. Misalnya ada buah jeruk, kita beri suatu energi, maka kulitnya akan terkupas. Sama dengan atom, ketika suatu atom Na kita berikan energi, maka elektronnya akan terlepas dan terbentuk ion Na+. Ketika digambarkan seperti ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan atom netral dalam bentuk gas untuk melepas satu elektron, membentuk ion bermuatan positif. Harga energi ionisasi dipengaruhi oleh jari-jari atom. Semakin besar jari-jari atom, tarikan inti semakin melemah dan mudah melepaskan elektron, sehingga energi ionisasinya semakin kecil. Semakin kecil jari-jari atom, energi ionisasinya semakin besar karena atom sulit melepaskan elektron. Yang ketiga ada afinitas elektron. Kebalikan dari energi ionisasi tadi. Jadi, afinitas elektron, ketika ada unsur F, dia akan menerima elektron, maka harus melepaskan energi untuk membentuk ion negatif yang stabil. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa afinitas elektron adalah energi yang dilepas oleh atom netral dalam bentuk gas bila menerima elektron untuk membentuk ion negatif yang stabil.
Harga afinitas elektron dipengaruhi oleh jari-jari atom. Jari-jari atom semakin kecil dalam satu periode, semakin mudah atom menerima elektron, sehingga harga afinitas elektronnya semakin besar. Jika jari-jari atom semakin besar dalam satu golongan, harga afinitas elektronnya semakin kecil. Yang keempat ada keelektronegatifan. Nah, ini ada gambar tarik tambang. Misalnya ada tim A dan tim B. Ketika gaya yang dilakukan oleh tim B lebih besar dari gaya yang dilakukan tim A, maka tim A akan tertarik ke tim B. Ini sama dengan keelektronegatifan antar atom. Misal di sini ada atom H dan atom F. Ternyata F lebih elektronegatif dibandingkan H. Karena itu F lebih menarik atom H. Jadi bisa disimpulkan bahwa keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Di sini ada keelektronegatifan dalam skala Pauling, bisa dilihat masing-masing atom dengan angka atau nilai keelektronegatifannya. Bisa disimpulkan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, ternyata keelektronegatifan cenderung semakin berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, ternyata keelektronegatifan cenderung semakin bertambah sehingga membentuk ion negatif. Di sini bisa dilihat hanya ada golongan 1 sampai 7A saja. Kenapa tidak ada golongan 8A? Karena golongan 8A sudah stabil sehingga tidak perlu berikatan dengan atom lain. Yang kelima ada logam dan non-logam. Sebelumnya, logam biasanya pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg atau raksa. Kemudian mengkilap, konduktor yang baik, umumnya mempunyai densitas dan titik lebur yang tinggi. Kemudian non-logam, ciri-cirinya tidak mengkilap, umumnya mempunyai titik lebur dan densitas yang rendah. Yang ketiga ada metaloid, memiliki sifat dari logam dan non-logam. Pada tabel periodik berikut, sesuai dengan warnanya, jadi untuk yang warna ungu itu adalah non-logam, kemudian yang warna biru adalah logam, kemudian yang warna orange ini adalah semi-logam atau metaloid. Dari tabel bisa disimpulkan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat logam berkurang, sedangkan sifat non-logamnya semakin bertambah. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sifat logam bertambah, sedangkan sifat non-logam makin berkurang. Yang terakhir adalah titik lebur dan titik didih. Di sini ada contoh gambar es berwujud padat, ketika dipanaskan maka akan mencair, berwujud cair. Kemudian dipanaskan lagi akan berubah menjadi bentuk gas atau uap air. Jadi, titik lebur adalah suhu pada saat fase padat berubah menjadi fase cair. Kemudian titik didih adalah suhu pada saat fase cair berubah menjadi fase gas. Untuk titik lebur dan titik didih dalam satu periode dari kiri ke kanan, titik lebur dan titik didihnya naik sampai golongan 4A saja, kemudian turun drastis. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, ada dua kecenderungan. Jadi untuk titik lebur dan titik didih unsur golongan 1A, 2A, 3A, sampai 4A semakin berkurang. Kemudian untuk golongan 5A sampai golongan 8A semakin bertambah. Dari semua sifat-sifat periodik unsur tadi bisa kita simpulkan dalam gambar berikut. Jadi arah panah ini akan menunjukkan semakin bertambahnya sifat-sifat periodik unsur. Jadi ada masing-masing di sini energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat logam non-logam,
dan juga titik didih dan titik lebur. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat periodik unsur. Kira-kira ada yang masih ditanyakan? Kalau masih ada yang bingung atau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi guru kimia kalian masing-masing. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.